Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini Allah telah menurunkan salah satu nikmatnya di antara banyak nikmat yang Allah berikan, yaitu turunnya hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Oleh karena itu hendaklah kita banyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu waktu lapang dan kesehatan. Oleh karena itu ketika mati kita akan ditanya, an syababihi fima afna. Ketika waktu mudanya kemana dihabiskan waktu itu digunakan? Apakah kepada perkara yang baik atau yang buruk? Akan tetapi Allah menilai seseorang itu pada awakhirih, ketika akhir dari kehidupannya. Oleh karena itu hendaklah kita selagi masih hidup, maka luangkanlah waktu kita untuk memperbanyak bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita semua, karena bekal yang terbaik untuk kita bawa adalah ketakwaan, Pak. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, dalam bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, benar-benar datang dari hati. Oleh karena itu hendaklah kita badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal saleh. Karena kehidupan ini singkat, Pak. Kita tak tahu kapan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa la yastaqdimun. Ketika datang kematian maka tidak ada yang dapat mengakhirkan dan tidak pula dapat mendahulukan. Perkara kematian adalah gaib, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu hendaklah kita bersegera untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal unabbiukum bi akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, apakah mereka kabarkan kepada mereka, al unabbiukum bi akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi ketika kehidupan di dunia. Siapakah mereka itu? Mereka yang lalai dengan kehidupan dunianya, dan termasuk juga dengan orang-orang yang melakukan amal saleh dan mereka mengira mereka sudah melakukan kebaikan. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal saleh capek-capek, mereka capek-capek mengumpulkan dunia, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena beramal saleh. Di antara mereka itu beramal tanpa bimbingan dari Rasulullah SAW. Kaidah kita dalam agama ini, Pak, Bu, ada dua. Pertama, ikhlas. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan. Jadi ketika kita diperintahkan beribadah kepada Allah, maka apa tugas kita pertama adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah. Siapakah itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, pedoman kita dalam melaksanakan ibadah yang telah Allah tetapkan. Kita diciptakan di dunia ini hanya satu tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah tentu dengan ilmu. Perkara dunia banyak. Apakah kita butuh dengan ilmu? Tentu butuh dengan ilmu. Apalagi dengan perkara akhirat yang kehidupannya, Pak, sangat lama. Akan datang masanya kita akan berdiri sangat lama sebelum datang masanya dihisab. Dan setiap kita akan mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri menanggung apa yang akan kita hadapi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bentuk keberkahan yang kita dapati pada hari ini adalah dengan kita menghadiri kajian ilmu.
Karena seseorang itu hendaklah berilmu dalam beramal. Dan keikhlasan itu perlu ya, ikhlas. Ikhlas beribadah, ikhlas juga dalam menuntut ilmu. Kalau tidak ada keikhlasan, maka akan menjadi berat. Bukan saja perkara dunia, bahkan termasuk perkara berkaitan dengan ibadah. Hendaklah kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Pada sebelumnya Pak, Bu, yang saya ceritakan Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tentang niat. Niat itu para ulama mengatakan mahalluhu fil qulubi. Bahwasanya tempatnya adalah di hati, di dalam dada. Dan Nabi SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya, faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi, fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung oleh niat. Kalau siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa niatnya untuk perkara dunia, itu untuk menikahi wanita, bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Hendaklah kita beribadah berdasarkan niat yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan yang tidak berdasarkan keikhlasan maka akan ditolak. Pertama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kedua, ikhlas dalam menjalankannya. Ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Ikhlas dalam mengharapkan pahala. Boleh Pak? Boleh kan? Tentu boleh. Karena memang tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Kata Allah sendiri, kata Nabi SAW, idza sa'altum fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian minta, maka mintalah surga yang paling tinggi, Firdaus. Walaupun secara realitanya kita jauh dari amalan soleh kita, tetapi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena kita tidak tahu Pak akhir dari kehidupan kita ini, dan kita berharap sepanjang perjalanan hidup dan Allah kita matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah nikmat Pak, nikmat. Nikmat Pak mati dalam keadaan husnul khatimah Pak. Nikmat Pak. Sama-sama kita saling berdoakan Pak, agar kita dimatikan Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan. Zaman semakin hari semakin dekat kepada huru hara yang menyebabkan manusia memilih lalai dari kehidupan akhirat. Wa iyyazubillah. Oleh karena itu Pak, Bu, sabar Pak ya, Bu, dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya kita dikeluarkan Pak dari perut ibu kita, tidak tahu apa-apa. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan. Tujuannya apa? Agar kita pada bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bagaimana agar kita bersyukur kepada Allah nikmat itu? Dengan kita menuntut ilmu, agar kita tahu hakikat dari penciptaan Allah kepada kita. Kita boleh melakukan kehidupan dunia ini. Allah mengatakan wala tansu nasibaka minad dunya. Allah tidak melarang kita mencari kehidupan dunia ini. Akan tetapi jangan sampai wa gharrakumul hayatud dunya, sampai membuat kalian apa? Lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika hati kita terasa sesak dalam mengamalkan agama Allah ini, sabarlah, karena memang sesuatu yang baru ketika kita mulai hijrah akan terasa berat. Karena pada akhirnya kita akan mendapati sebagaimana Allah katakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kita banyak mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Tetap bersabar Pak. Karena syaitan akan berusaha membuat manusia itu jauh dari Allah. Salah satunya adalah dari menuntut ilmu. Karena jauh dari menuntut ilmu akan menyebabkan hamba tersebut menjadi jahil, mudah sekali untuk diombang ambing oleh syaitan. Syaitan itu ada dua Pak ya, dari kalangan jin dan manusia. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Wa iyyazubillah. Amal niat itu Pak
Amalan sunnah, amalan mubah. Bisa nggak dapat pahala, Pak? Bisa nggak? Bisa. Amalan mubah bisa mendapat pahala. Ketika kita misalnya contoh tidur, Pak. Tidur mubah nggak, Pak? Mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk bangun malam, dapat pahala, Pak? Dapat pahala. Akan tapi niatnya baik. Dia bukan Islam. Dia berikan hartanya itu untuk orang-orang kafir. Dia berikan hartanya itu untuk kaum muslimin bangun masjid. Apakah diterima oleh Allah, Pak? Tidak diterima Allah, Pak. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Kafir Quraisy, Pak, mereka mengetahui ketika terjadi banjir bandang di Mekah, ketika itu Nabi berusia 35 tahun. Terjadi banjir bandang, Pak. Ka'bah hancur. Ka'bah, Pak, aslinya, Pak, persegi panjang, Pak. Hancur. Kemudian para kafir Quraisy mengatakan, kita akan membangun kembali Ka'bah dan hendaklah setiap kita mengumpulkan dari harta yang halal. Tidak boleh dari hasil prostitusi, tidak boleh dari hasil merampas, tidak boleh hasil mencuri, tidak boleh dari hasil riba. Akhirnya, Pak, pembangunan Ka'bah itu tidak sempurna yang diharapkan pada masa pembangunan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka ada dikasih kayak ringkas, Pak, ya. Kenapa, Pak? Ada sedikit ringkas, ya. Sekarang menjadi persegi 4. Kafir Quraisy tahu, Pak, ya kan? Makanya ini kaidah, Pak. Amalan yang baik tentu butuh dengan keikhlasan dan cara yang baik. Tidak cukup dengan saya ikhlas, tapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Karena pedoman kita adalah Rasulullah SAW dalam mengamalkan ibadahnya. Cukup, Pak, modal ikhlas, Pak. Cukup, Pak. Ada modal semangat. Kalau subuh saya mau 3, boleh? Boleh, Pak? Tak boleh, kan? Karena ada kaifiyahnya, tata cara diajarkan Rasulullah. Oleh karena itu kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah. Rasulullah sendiri diancam oleh Allah SWT. Walau taqawwala alaina ba'da taqawil la khasna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin. Wahai Muhammad, seandainya engkau mengada-ngada dalam perkara agama ini, maka jantungmu akan kami cabik-cabik. Ini ancaman Allah kepada Rasulullah. Tapi Allah jaga beliau, sehingga Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kami sempurnakan kepada kalian agama kalian. Maka apa yang ada kita kerjakan, yang tak ada maka kita kembalikan kepada para ijtihad ulama yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Umdatul Ahkam, yaitu hendaklah kita bersuci sebelum melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala bentuk kasih sayang kepada umat Islam. Dia telah meninggalkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Cukup, Pak? Cukup? Tidak cukup. Ya. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang mana kalian tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnah. Ada, Pak, aliran yang mengatakan kami cukup dengan Al-Quran saja. Bisa diterima, Pak? Kalau kita berdalil seperti itu, Pak, contoh, Pak, dalam masalah bersuci, berwudu dalam surah Al-Maidah itu, Pak, ayat 6. Itu masih kurang nggak, Pak? Masih kurang nggak? Masih mukanya. Iya, masih muka, kaki. Di mana dilengkapi? Dalam hadis Nabi SAW. Dua ini saling menguatkan, Pak, saling menguatkan. Oleh karena itu, Pak, sebelum kita melaksanakan sholat, Allah telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Salah satunya adalah dengan bersuci. Ya, Pak, bersuci. Kebanyakan kita, Pak, kalau berhadapan dengan orang, Pak, ya, yang dianggap penting di daerah suatu daerah, apa yang kita siapkan diri kita, Pak? Itu kita akan mandi, ya, Pak. Mandi,
memilih pakaian yang terbaik, gigi. Nabi sendiri mengatakan, Pak, ya dalam hadis sahih ya. Lupa Pak. Kalau siapa di antara kalian sholat, hendaklah dia bersiwak. Bersiwak itu dulu Pak nggak ada kayak pasta semua. Tapi bukan berarti udah cukup dengan pasta Pak, dengan gosok gigi itu. Kalau bisa sekali Pak pakai siwak. Udah pernah pakai siwak Pak? Oh kata Nabi, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah, kata Nabi. Seandainya kalau memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Nabi itu Pak suka bersiwak tuh. Bahkan sebelum meninggal, Nabi berada di pangkuan Aisyah, melihat Abdurrahman ya sedang memakai siwak. Aisyah paham bahwasanya Rasulullah ingin bersiwak. Akhirnya dia minta kepada Abdurrahman itu agar memberikan siwak tersebut. Bukan Abdurrahman yang mendaur Pak ya, beda lagi orangnya. Dibuka sedikit kepalanya tuh kan ada kayak bungkus gitu Pak. Pernah pakai siwak Pak ya? Kau belum pernah beli Pak ya? Cuma sekali Pak. Bersiwak ya Pak. Dulu waktu saya masih mondok awal-awal, Masya Allah semangat kali kamu bersiwak sisi gitu Pak. Memang bagus Pak bersih Pak. Kalau Bapak cium pun nggak bau Pak siwak itu. Yang dari dari Arab ya Pak, kebanyakan pohonnya. Dia bersihkan Pak sampai ke dalam. Nabi mau tidur bersiwak dia, bertemu dengan istrinya bersiwak dia, mau sholat bersiwak dia, mau wudhu itu bersiwak. Masya Allah, Rasulullah itu terkenal dengan bersihnya Pak, bersiwak. Kalau pakai pasta gigi boleh Pak. Tetapi kita kalau bersiwak mendapatkan keutamaan mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Imam Malik Pak mengatakan, saya telah melaksanakan semua apa yang dikerjakan Rasulullah. Akan tapi ada satu sunnah yang belum pernah saya bisa lakukan, yaitu Rasulullah itu Pak pernah dia tawaf di Ka'bah itu Pak naik onta. Ya dulu Pak belum ramai. Kenapa sekarang tak bisa saya? Karena kaum muslimin sudah ramai. Jadi saya tak bisa melaksanakan sunnah ini. Keliling pakai onta. Kalau sekarang ada lagi Pak masuk ke dalam Ka'bah ke Masjidil Haram itu kita bawa onta Pak tak boleh lagi. Sekarang udah pakai keramik Pak. Jadi alhamdulillah kenikmatan sekarang Pak kalau kita haji umroh. Dulu Pak kalau haji, kalau ke Safa Marwah itu kan tinggi tuh Pak, agak kebul pakai kayak apa nih bencana gini kan. Pernah haji Pak? Sekarang kan udah disediakan khusus untuk orang yang fisiknya tidak bisa untuk berjalan, kasih tempat khusus dorong Pak. Dulu saya Pak nikmat berhasil, tapi banyak juga yang mencela Arab Saudi ya. Banyak kebaikan Arab Saudi itu yang harus kita syukuri. Hanya saja media banyak berusaha menutupi. Ya Pak. Adalah kita banyak bersyukur kepada nikmat Allah. Salah satunya Allah jaga Mekah itu dengan orang-orang yang peduli dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Pak, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita perlu perhatikan dengan namanya kebersihan tohar. Apalagi kita akan berhadapan dengan Allah. Bagaimana kita akan bertemu dengan Allah? Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan sholat. Sholat itu adalah, nama kata para ulama, wasilatul wathiqah, kata ulama. Itu ikatan yang sangat kuat antara hamba dengan Allah, pemilik alam semesta ini Pak. Maka adalah kita mempersiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Akan tapi jika kondisi tertentu ini Pak, hukum masalah Pak, kita memaksimalkan pakaian kita itu yang terbaik. Mana terbaik kita pakai untuk sholat? Hendaklah kita perhatikan. Kalau misalnya cuma pakai pakaian yang apa adanya, kondisi darurat, itu maklum Pak ya. Misalnya ada orang bekerja sebagai kuli bangunan kan, waktu sudah masuk, sedangkan dia tidak punya pakaian yang ada cuma itu, agak berkeringat-keringat sedikit, boleh nggak sholat dia Pak? Tetap boleh, wajib tetap sholat, walaupun yang kondisi seperti itu. Hanya saja yang jadi masalah adalah kita pakai seperti itu, padahal kita punya waktu lapang untuk membersihkan badan, mengganti pakaian baju yang lebih bagus. Karena kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, maka pilihlah pakaian kita yang terbaik. Akan tapi kalau tidak ada, maka kembali kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini yang ada saya punya Allah. Pernah sama Nabi Pak punya sarung saja Pak, sarung ganti-gantian. Selesai sholat balik dia ke rumah. Kenapa anda pulang cepat? Katakan bahwasanya saya punya sarung satu dan istri saya mau sholat juga, gantian Pak. Ini bentuk kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Salat berjamaah. Salat berjamaah itu wajib bagi setiap muslim Pak. Setiap muslim yang sudah balik wajib datang ke masjid.
maka datanglah ke masjidnya Allah. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Ketika Allah mengazab kita, apakah bentuk kezaliman Allah? Allah zalim, Pak? Tidak, akan tapi kita yang zalim. Wa iyadzubillah. Maka hendaklah kita banyak mensyukuri nikmat Allah, Pak. Kalau kita bandingkan, Pak, dosa yang kita lakukan dengan amal soleh kita lakukan, apakah sebanding dengan satu nikmat mata yang Allah berikan, Pak? Sebanding, Pak? Tentu tak sebanding, Pak. Akan tapi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Bentuk kasih sayang Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan minimal Allah kalikan 10, Pak. Manjal hasanati fala asram taliha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah kalikan 10. Itu dalam kondisi normal, Pak. Dalam kondisi normal. Bisa berubah ketika kondisi kita dalam kesulitan atau dalam waktu-waktu yang waktu dan tempat yang mustajab, berlipat-lipat kebaikan itu, Pak. Kalau kita sholat di masjid sini, Pak, sholat kita di Masjidil Haram, sama nilai, Pak? Nggak sama kan? Kali sini berapa? Nah, ini Pak, sholat di masjid sini aja, Pak. 27 kan, Pak? Sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat di masjid, Pak, berjamaah 27 derajat. Sholat di masjid, Pak. Bagaimana kalau kita sholat di Masjidil Haram? Kali berapa tuh, Pak? Hah? Kali berapa, Pak? Berapa? Oh. 1000. Kak 27 kali 1000 tuh, Pak. Luar biasa, Pak. Kebaikan Allah kepada kita, Pak. Pernah, Pak, seorang orang soleh dari Bani Israel berhadapan kepada Allah, ya Allah, hisablah aku, karena masukkanlah aku ke surga karena amal solehku. Baiklah, Allah hisab. Ternyata ketika Allah hitung dengan satu nikmat Allah, yaitu matanya itu tak sebanding dengan amal solehnya. Apa katanya? Ya Allah, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Tentu dengan beramal soleh. Allah katakan sendiri, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah penghuni surga, Pak. Allah kaitkan iman dan amal soleh. Yang terutama dari amal soleh Allah inginkan dari kita adalah sholat, Pak. Sholat. Sebelum kita sholat, maka persiapkan diri kita dengan bersuci kepada Allah Azza wa Jalla. Bersuci dengan pakaian kita, fisik kita. Di antara dalilnya, Pak, yang memerintahkan kita bersuci dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang beriman, jika kalian melaksanakan salat, hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Marafiq ini, Pak. Wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kalian wamsah. Bedakan, Pak, ya, wamsah dengan waksil. Dalam bahasa Arab, waksil itu, Pak, pakai air agak banyak. Tapi kalau wamsah, airnya sedikit saja. Sedikit, Pak, jangan sampai mandi, Pak. Kita kayak orang mandi basah-basah gitu. Sedikit aja, Pak, airnya sedikit. Nah, dah gitu. Bisa nggak, Pak, kita wudhu itu, Pak, satu gelas kecil nih, Pak? Bisa, Pak, ya? Karena kaidahnya, Pak, kalau kita wudhu airnya sedikit, maka boleh pakai yang ganjil seperti 1, Pak. Boleh 1, maksimal 3. Jadi kalau misalnya gelas segini, Pak, ukurannya, kita pakai yang kaidahnya 1 saja. Jangan 3, Pak, kamuan itu habis airnya itu. Boleh, Pak, ya, kalau kita wudhu sedikit boleh, sekali aja, sekali boleh, sekali. Minimal 1, maksimal 3, Pak, ya. Jangan boros-boros. Allah mengatakan wala tubadilu tabdira, innal mubadilina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat mubazir. Mubazir itu, Pak, ya? Membuang. Walaupun di Dubai ini banyak air, Pak, kita dilarang untuk boros menggunakan air buka terlalu selesai gitu. Bukan di laut juga, Ustaz. Walaupun di laut. Walaupun di laut, tetap berusaha hemat, ya, tidak boleh mubazir, habis listrik kan. Kemudian Allah katakan wa arjulakum juga, Pak, kaki kita di sini dikatakan ilal ka'bain, mata kaki, ilal ka'bain. Boleh lebih dari mata kaki, boleh. Wa in kuntum junuban fatahharu, kata Allah. Kalau kamu dalam kondisi junub, maka fatahharu, bersucilah. Maksudnya mandi, Pak, ya. Mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Wa in kuntum mardha, kalau kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, sakit atau dalam keadaan safar. Safar itu, Pak, kalau kita ke Dumai, ke Duri, itu disebut safar, Pak, ya.
Kalau Dumai ke Buluhala atau Dumai ke apa, Pak? Purnama itu tak disebut safar, Pak ya. Safar itu memang ada khilaf para ulama berdasarkan huruf itu kebiasaan masyarakat atau berdasarkan jarak. Para ulama mengatakan 80 km. Ada khilaf di sini. Tetapi kalau kita dari sini ke Duri itu sudah dikatakan safar, Pak ya. Sudah dikatakan safar walaupun belum sampai 80 km. Apa? 90 kilo. Hah? 90 kilo. Ya, ada di situ pun ada perselisihan karena mereka menghitung jarak antara Mekah dengan ke Madinah. Jadi gitu, Pak ya. Intinya ada khilaf. Tapi kalau saya memilih huruf, Pak, memilih huruf kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya ke Dumai ke Duri itu safar nggak? Kalau safar maka boleh diposol. Yang diposol itu bukan cuma 4, Pak ya. Kalau 3 tak boleh. Yang 2 tak boleh juga. Posol itu apa? Mengurangi 2 rakaat dari 4 rakaat, Pak ya. Kemudian auja'a ahadukum minal ghaiti atau salah seorang dari kalian buang hajat. Aula masumun nisa atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini, Pak, ada khilaf lagi para ulama, Pak ya. Kita tak bahas panjang. Falam tajidu ma'an, kalau tidak mendapatkan air, bertayamum, maka boleh wudu. Maksud di sini, Pak, kalau kita bertayamum itu 2 kaidah. Yang pertama, memang tidak dapat air sama sekali. Yang kedua, dalam kondisi kita memang kalau kena air malah mendapat mudarat, penyakitnya makin parah, Pak ya. Atau yang ketiga, kita dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk wudu. Misalnya kayak rumah sakit, Pak ya, di ruang apa tuh, Pak? Yang tak boleh orang masuk, kayak kalau masuk dia, Pak. Ruang ICU kan tak bisa masuk tuh. Bahkan, Pak, boleh kita sholat tanpa wudu. Jika memang sudah masuk waktunya dan kita pun tak bisa lagi ini, Pak, gini-gini tangannya. Ini keluar dari hukum asal, Pak. Ingat, Pak, kaidah pertama, kalau dalam kondisi fisik sehat normal, maka tetap harus berwudu. Usahakan dapat air. Kalau tak dapat air, baru bertayamum. Ya. Kemudian kondisi sakit, kondisi kita sakit, Pak, kalau kena air, makin parah sakitnya, maka ini namanya udzur syar'i, Pak ya. Udzur syar'i. Boleh, Pak, tayamum? Boleh tayamum, Pak. Kemudian kondisi kita dalam rumah sakit, tak ada satupun orang bisa membantu, atau misalnya tak bisa lagi menggerakkan tangan, Pak, maka bahkan sholat pun boleh pakai isyarat mata. Boleh, Pak? Boleh, Pak, isyarat mata. Itu bentuk intinya, Pak, bagaimana seorang hamba itu tetap berhubungan antara dia dengan Allah. Intinya itu, Pak. Intinya bagaimana seorang hamba itu tetap ada hubungan dengan Allah. Begitu cintanya Allah kepada manusia, Pak, kepada kaum muslimin. Allah tak ingin waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan itu hilang, tak ada hubungan dengan hambanya, kecuali Pak koma, Pak. Nah, itu ialah cuman sholat, Pak. Ingat? Itu, Pak. Allah sangat rindu dengan kita, Pak. Apalagi Rasulullah sangat rindu dengan kita, Pak. Bagaimana bentuk kita mencintai Rasulullah, maka hendaklah kita lakukan apa yang dia cintai. Kita rindu, kamu kita kan dengan Nabi Muhammad cinta, tapi sudah sholat tak mau. Itu kita apa, Pak? Gombal aja, Pak. Gombal dusta itu, Pak. Maka kalau kita yang mencintai seseorang, maka kita lakukan apa yang dicintai. Misalnya kalau punya istri, Pak, ya, kalau kita punya istri, maka kita akan mencari tahu apa yang dia suka. Istriku suka martabak, nanti kalau pulang aku belikan martabak. Boleh begitu, Pak? Boleh, Pak, agar tumbuh rasa cintanya. Karena memang perempuan ini, Pak, fitrahnya, kalau suami pergi keluar, dia berharap ada bawa oleh-oleh. Itu alami, Pak, maklum. Itu tadi maklum, senang tuh. Masya Allah itu, Pak, membahagiakan istri itu. Ya, kata Nabi, ini kalau suruh akikah saudara itu, memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, maka kata Nabi, tahabu, saling memberi hadiah kalian agar saling mencintai. Apalagi dengan istri kita, Pak, yang terdekat dengan kita. Karena dia hadir di saat kita tak punya apa-apa. Hadir dengan kondisi kita apa adanya seperti ini. Maka itu nikmat, Pak. Punya istri yang ada di saat kita tak ada apa-apa. Kemudian bertayamum su'idan thayyibah. Hendaklah kalian apa? Bertayamum dengan debu yang bersih, Pak, tanah yang bersih. Boleh ke dinding, boleh ke tanah, Pak ya. Tapi yang tebal-tebal. Ada sebagai orang, Pak, kalau tayamum kayak bedak, Pak. Bedak, Pak. Carinya debu yang tebal-tebal, no? Itu tak boleh, Pak ya. Cari aja yang
Kayak dinding masjid ini kan mesti bisa dianggap ada debu seperti itu. Jangan, karena sebagian anak-anak pernah saya dapat dicari debu tebal-tebal, gini-gini kasih mukanya. Kayak orang bebedak Pak. Itu nggak boleh Pak ya. Itu namanya menyusahkan diri Pak, merusak diri, menyusahkan diri. Allah itu tak ingin merusak hambanya. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya ayyuhannas la tulqu aydiyakum ya ayyuhannas la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Allah mengatakan sendiri, wahai orang yang beriman, janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasan, berbuat baiklah. Tayamum itu Pak, ada debunya kan? Maka cari debu yang tidak menyebabkan mudarat kepada hidup. Apalagi Semuanya pasti ini. iya, malah mudaratkan. Apalagi yang lebih parah dari itu Pak, seperti menghisap ya rokok seperti itu kan. Tak boleh itu Pak, tinggalkan. Kata Allah, la darara wa la dirar. Jangan kalian merusak diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya kita belum bisa meninggalkan, berdoa kepada Allah dan berusahalah. Kata Allah, man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pak, maka akan kami berikan jalan kepadanya.